Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilakan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 13 bait yang pertama dan yang ketiga, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak. Datanglah dengan kasih-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Dan yang memelihara ciptaannya. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih-Nya di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilan-Nya. Kiranya kami membuka diri dan mengalami kasih Allah agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 219 bait yang pertama, di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9, demikianlah anugerah Allah. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 185 bait yang pertama, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi ini kami datang menghampiri tahta-Mu, menaikkan puji syukur akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Memang Tuhan, kami rasakan sudah ada perubahan, di mana saudara teman kami sekarang sudah banyak yang boleh berlalu lalang, namun kami harus tetap menjaga diri. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang senantiasa juga menolong kami, memimpin kami, memberkati kami dan melindungi kami dari segala virus yang ada. Terlebih pada kesempatan ini Tuhan, kami mengkhususkan waktu untuk duduk bersama dengan keluarga, untuk bersama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Hamba-Mu yang terbatas, yang Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan, urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga yang disampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku,
dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian bacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini, jangan takut dan gentar, Roh Kudus menyertai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, semua takut dengan virus corona. Serangannya tidak terduga, dia tidak selalu bersama si penderita. Dia bisa bersama dengan orang yang sehat badannya. Beritanya, seorang perawat yang sehat pulang dari rumah sakit, ketemu anaknya bersentuhan. Apa yang terjadi? Corona menyerang anaknya dan menjadikan tak berdaya, walaupun dirinya sehat-sehat saja. Virus corona bagaikan gerombolan pengacau keamanan yang sulit dideteksi, mana kawan, mana lawan. Begitu lengah, diganyang. Siapa tidak takut di tengah lingkungan yang seperti itu? Tidak ada yang menjamin aman. Di tengah rasa takut dan cemas akan serangan virus corona, marilah kita duduk sejenak untuk mendengar sapaan Tuhan, agar kita tidak menjadi semakin gelisah. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 15, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 itu juga bagian dari bacaan leksonari hari ini, maka ayat itu karena juga tepat dengan tema, maka saya baca. Nah, dari apa yang kita baca 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 15, Petrus mengajak kita jangan takut dan gentar. Jangan takut dan gentar. Selagi kita rajin berbuat baik dan hidup dalam kebenaran, terlebih kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, atau hiduplah di dalam Kristus, maka kita tidak perlu takut dan gentar, walaupun harus berhadapan dengan virus corona. Hal yang sama dengan apa yang kita baca dari Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
Jadi sama dengan apa yang dimaksud Petrus dan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Kamu akan menuruti segala perintahku, artinya rajin berbuat baik, hidup dalam kebenaran dan menjaga kekudusan. Kalau setiap orang rajin berbuat baik dan hidup dalam kebenaran dan menjaga kesucian hidup, maka Bapa akan menganugerahkan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai kita selama-lamanya. Kalau hidup kita dalam penyertaannya, mengapa harus kita takut? Mengapa kita harus gentar? Mungkin karena kita lemah, kita ringkih, sekeng, kita tidak berdaya. Ya, sebagai manusia itu keberadaan kita. Tetapi kita bersama dengan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan, kita akan mendapat perlindungan. Janji Tuhan, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Apakah itu tidak cukup untuk menjadi jaminan di dalam kita menjalani kehidupan ini? Apa yang kita takutkan? Benarkah kematian adalah hal yang paling menakutkan? Kebanyakan orang akan mengatakan, iya, kematian adalah hal yang paling menakutkan. Tidak banyak orang yang benar-benar siap mati, sehingga kalau berhadapan dengan maut atau mati, banyak yang takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu ingat Iska. Saat Iska bersama-sama dengan Ribka, Iska pernah takut mati. Di dalam Kejadian 26 ayat 7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Sehingga mengaku dia saudaraku, takut dibunuh. Seharusnya kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi apapun. Selagi hidup benar, selagi kita sering berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan, karena Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan akan menyertai kita senantiasa, berarti tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya sedemikian kita dekat dengan Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Kita bersama dengan Tuhan. Berarti kita tidak perlu takut lagi. Nah, saya memang sering mengambil tokoh-tokoh yang amat berani karena imannya, sehingga tidak takut mati. Siapa? Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa
dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu saat berhadapan dengan Goliat. Takut tidak ada dalam diri Daud, padahal yang dihadapi adalah raksasa besar. Tetapi Daud tidak takut mati karena bersama dengan Tuhan yang akan melepaskan. Tokoh yang selanjutnya Daniel. Daniel 6 ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa, yaitu saat Daniel dimasukkan ke lubang singa yang kelaparan. Saat Daniel akan dimasukkan sudah begitu meraung-raung, ingin menekam, ingin mencakap. Tetapi begitu Daniel dimasukkan, singa-singa itu diam saja karena di dalam perlindungan Tuhan. Tokoh Perjanjian Baru Stefanus di tengah ancaman mahkamah agama diseret, dibenturi batu. Apa yang dilakukan? Justru Stefanus bersaksi. Dia melihat anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah ajal menjemput, justru melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh banyak melihat para tokoh-tokoh Alkitab, kesaksian para nabi. Mungkin ada juga saudara-saudara kita hanya kadang-kadang untuk jemaat GKJ bersaksi hal-hal yang seperti ini dirasa tabu. Sesungguhnya juga banyak hal-hal yang mana pertolongan Tuhan itu nyata, menjadikan kita tidak takut menghadapi ancaman, tantangan apapun. Bahkan virus corona yang saat ini menggemparkan. Untuk itu mari jalani hidup dengan tetap semangat, tidak takut, jaga kesehatan ya. Penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita masuk saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kami datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Di pagi ini kami mensyukuri akan segala berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Tuhan terus jagai kami, lindungi kami sampai saat ini, sehingga kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Namun kami juga mengingat Tuhan akan anak-anak kami yang masih sekolah, yang saat ini memang masih harus secara online. Tugas-tugas harus dilaksanakan secara online, maupun anak-anak kami yang sudah dinyatakan
lulus, kiranya juga Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka di dalam mereka untuk melanjutkan studi ataupun mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati. Sedang anak-anak kami yang masih terus untuk mengerjakan tugas-tugasnya, kiranya juga Tuhan berkati sampai nanti kenaikan kelas maupun mungkin ajaran tahun baru. Kami mohon berkat Tuhan sehingga anak-anak kami pun dalam proses belajar yang saat ini tidak berjalan seperti biasanya, tetapi karena pertolongan Tuhan anak-anak kami tetap bisa mengikutinya. Demikian juga Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih menderita sakit, masih membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk Ibu Susi Hamonangan, untuk Ibu Sri Sudartini, untuk Ibu Sri Suyastin, untuk Ibu Agus Wibowo, untuk Ibu Sutrisno, untuk Bapak Supihartono, demikian juga Mas Yobi, menantu dari Bapak Suparmin. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk pemulihan saudara-saudara kami ini. Biarlah karena pertolongan yang datangnya dari Tuhan benar-benar boleh dirasakan melalui makanan, melalui minuman, sehingga saudara-saudara kami ini boleh Tuhan segarkan kembali. Demikian juga para orang tua kami yang sudah usia lanjut, kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga para orang tua kami ini benar-benar bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan Sang Sumber Damai memberikan kedamaian bagi para orang tua kami. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Siti Hati Sanjoyo, untuk Bapak Barimbing, untuk Ibu Sri Mulyo Gendani, untuk Ibu Jim Emil Kroma, untuk Bapak Satimin, demikian juga Bapak Binsar. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk mereka. Berkatilah para orang tua kami ini, biarlah senantiasa merasakan akan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk majelis gereja, pengurus komisi dan panitia yang ada di tengah-tengah jemaat Mukika Jemboja, yang sampai saat ini Tuhan di dalam kami berupaya untuk melayani jemaat-Mu, ya baru sebatas ini yang bisa kami lakukan. Mungkin Tuhan akan menolong kami agar kami dapat melayani jemaat dengan lebih baik, sehingga kegiatan-kegiatan gereja-Mu ini boleh tetap berjalan, jemaat boleh terpelihara dengan baik. Demikian juga pelayanan-pelayanan ibadah di rumah yang dilakukan oleh majelis gereja, kiranya juga Tuhan berkati. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, saudara-saudara kami yang telah Tuhan pilih untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Berkatilah pekerjaannya, berkatilah rumah tangganya, keluarganya, biarlah boleh merasakan damai yang dari Tuhan, karena Tuhan senantiasa memelihara mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta dengan para pembantunya yang saat ini Tuhan menghadapi persoalan yang tidak enteng, virus yang tidak segera kunjung hilang. Kami mohon berkat Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga di dalam setiap mengambil keputusan, Bapak Presiden benar-benar mengambil keputusan dengan bijak demi terbangunnya baik ekonomi, kedaulatan. Biarlah warga negara boleh merasakan berkat yang dari Tuhan, karena Tuhan menyertai senantiasa para pemimpin bangsa ini. Terlebih juga para medis yang menangani saudara-saudara kami yang kena penyakit corona. Oh Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Berikanlah senantiasa kekuatan, kesehatan, kemampuan yang saat ini harus menjalani berbeda dengan biasanya.
Untuk itu Tuhan, perubahan di dalam penanganan ini pun mempengaruhi kondisi para medis. Untuk itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kiranya Engkau berkati mereka dan Engkau berkati keluarganya. Bapa kami yang ada di surga, sebetulnya masih banyak yang hendak kami mohon kepadamu karena kekurangan dan keterbatasan kami tidak mampu untuk mengaturkan satu persatu. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, yang kami pintanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama sama Tuhan di sepanjang apa dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai dasar dari kita memberikan persembahan terambil dari 1 Tawarikh 2:9 ayatnya yang ke-14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa padanya persembahan syukur kita dengan memuji dengan pujian Kidung Jemaat 302 bait yang pertama, kantong beredar, yang kemudian dilanjutkan bait yang kedua, Ku beri persembahan. Kita bangkit berdiri, kita pujikan bait yang kedua. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Bapa kami yang di surga yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami sehingga kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sampai pada hari ini Engkau telah berikan kami kesehatan yang begitu besar kami rasakan di hidup kami sehari-hari, Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau telah berikan berkat yang begitu berlimpah melalui pekerjaan kami masing-masing, melalui sawah dan ladang kami, melalui usaha dan dagang kami. Tuhan, Engkau telah berikan banyak kecukupan Bapak. Pada pagi hari ini kami memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan sucikan apabila dalamnya terselip dosa Tuhan.
Tuhan berkati sehingga berguna bagi pelayanan-Mu terkhusus melalui GKJ Buja ini. Dan kami yang mengelola kiranya juga Tuhan berkati, berikan kebijaksanaan dalam menggunakan persembahan ini Bapa. Doa yang jauh sempurna ini kami minta kesempurnaannya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 369, Ya Yesus ku berjanji. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Dan